Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Rizky Widyatana dengan NIM 2020 10 11 01 11 522 dan dengan teman saya. Safina Rahman Bustomi dengan NIM 2020 1011 03 11516. Di sini kami akan menjelaskan tugas dari mata kuliah kriminologi yang diampu dengan dosen Bapak Yaris Adial Fajrin MH. Tema dari kami hari ini yaitu teori-teori kriminologi menurut azab lingkungan atau sosiokultural atau sosiokriminal, yang dengan substansi pokok yang meliputi tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Yang kedua, tinjauan singkat mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Dan yang ketiga, macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan sosiokultural. Yang pertama, apa itu kriminologi? Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh Tito Pinard, seorang ahli antropologi Perancis. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya adalah ilmu, maka kriminologi adalah tentang ilmu kejahatan. Dalam pengertian ini dapat dimasukkan dalam sistem hukuman, penegak hukum, serta pencegahan atau undang-undang. Segala aspek tadi dipelajari oleh suatu ilmu tertentu, umpama jika timbul suatu kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari psikologi dan sosiologi. Masalah ketentuan dipelajari biologi, demikian pula masalah penjara dipelajari penologi dan sebagainya. Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan dengan kejahatan yang satu sama lain, yang tadinya merupakan data yang terpisah, digabung menjadi suatu kebetulan suatu kebulatan yang sistem disebut kriminologi. Kriminologi dibagi menjadi 3 cabang ilmu utama, yaitu yang pertama sosiologi hukum, mempelajari kejahatan sebagai tindak yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu tindakan itu kejahatan adalah aturan hukum. Yang kedua adalah etiologi kriminal, yang merupakan cabang kriminologi yang berusaha melakukan analisis ilmiah mengenai sebab kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama. Yang ketiga yaitu penologi. Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, namun Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. Menurut pandangan Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya atau kriminologi teoritis atau murni. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan daripadanya, di samping itu disusun kriminologi praktis. Sedangkan kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut atau etiologi dengan cara-cara yang ada padanya. Contoh patologi atau sosial penyakit masyarakat yaitu kemiskinan, gelandangan, perjudian, narkotika, dan bunuh diri. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan terapan. Adapun pembagiannya yaitu kriminologi murni, antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psikopatologi, penologi kriminologi, dan yang terapan adalah kriminal hygiene, politik kriminal, kriminalistik. Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup A. Antropologi kriminal, ilmu pengetahuan untuk manusia yang jahat, suatu bagian dari ilmu alam. Yang
B. Sosiologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Jadi, pokoknya tentang sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat atau etiologi sosial dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan psikologi. Yang C. Psikologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa. Penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat dapat ditujukan semata-mata pada kepribadian perseorangan. Umpama bila dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim, tapi dapat juga untuk menyusun tipologi atau golongan penjahat. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, sebagian juga termasuk dalam psikologi kriminal, di mana penyelidikan psikologi kriminal atau sosial mengenai reperkusi yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup yang tak boleh dilupakan. Akhirnya, ilmu jiwa dari orang-orang lain, pengadilan sebagai saksi, pembela, dan lain-lain, serta tentang pengakuan seseorang. Yang D. Psikopatologi dan neuropatologi. Kriminal ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dihinggapi sakit jiwa atau urat syaraf. Dan yang E. Penologi, ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya hukuman serta arti dan faedahnya. Dan yang F. Kriminalistik, ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan yang merupakan gabungan ilmu jiwa tentang kejahatan dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, antropologi, dan lain-lain. Di samping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa A. Higiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya, usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup, dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dan yang B. Politik kriminal, usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi, maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi. Yang C. Kriminalistik atau police scientific merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Di Konstan menyatakan kriminologi adalah pengetahuan empiris berdasarkan pengalaman bertujuan menentukan faktor penyebab terjadinya kejahatan dan penjahat dengan memperhatikan faktor-faktor sosiologis, ekonomi, dan individual. Menurut Noah, merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Menurut Wolfram Savage dan Johnson, mengemukakan bahwa kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan teman kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Safina Rahma. Di sini definisi kejahatan menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal 1985 penerbit Politeia membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang, yakni yang pertama sudut pandang secara yuridis, yang kedua sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis, menurut R. Soesilo, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Demikian menurut R. Soesilo. A.
Pengertian kejahatan secara yuridis, kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah setiap tingkah laku atau perbuatan yang jahat, misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan masih banyak lagi. B. Pengertian kejahatan secara sosiologis. Pengertian kejahatan secara yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan secara sosiologis. Kalau kejahatan dalam pengertian secara yuridis hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, antisosial, yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Akan tetapi, pengertian kejahatan secara sosiologis, selain mencakup pengertian yang masuk dalam pengertian yuridis, juga meliputi kejahatan atau segala tingkah laku manusia. Walaupun tidak ada atau belum ditentukan dalam bentuk undang-undang pada hakikatnya, oleh warga, masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku secara ekonomis dan psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama. Dalam mempersoalkan sifat dan hakikat atau perihal tingkah laku immoral atau antisosial tersebut di atas, nampak adanya sudut pandang subjektif apabila dilihat dari sudut orangnya adalah perbuatan yang merugikan masyarakat pada umumnya. Teori-teori sebab kejahatan. Teori-teori sebab kejahatan menurut A.S. Alam dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, anomie, ketidakadaan norma atau strain, ketegangan. Yang kedua, cultural deviance, penyimpangan budaya. Yang ketiga, social control atau kontrol sosial. Teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial, social force, yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie, beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dan ekonomi, karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah, seperti legitimate means untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain. Mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah atau illegitimate means. Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan. Walter Lulden berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah seperti berikut. Yang pertama, gelombang urbanisasi. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota, jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah atau sulit untuk dicegah. Yang B, terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma yang baru tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial cepat, terutama di kota-kota besar. Jadi tradisional, jadi antara norma tradisional dan norma kehidupan baru sulit diterima, terutama di kota-kota besar. Yang ketiga, memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga
Anggota masyarakat, terutama remaja, menghadapi samar pola atau ketidaktaatan pada pola untuk menentukan perilakunya. Jadi kurangnya sosial kontrol sekarang pada saat ini memudarkan para pola-pola remaja untuk tidak menjaga perilakunya. Mazhab Italia atau mazhab antropologi, mazhab ini mula-mula berkembang di Italia, sehingga dikenal dengan mazhab Italia. Tokohnya yang terkenal adalah C. Lombroso, seorang dokter ahli penyakit jiwa dari Italia dan guru besar dalam ilmu kedokteran dan penyakit jiwa. Hasil karya yang terkenal adalah L'uomo delinquent. Dia mengemukakan bahwa para penjahat dipandang dari sudut antropologi atau dilihat dari keadaan fisiknya, mempunyai tanda-tanda tertentu yang berbeda dengan manusia lainnya. C. Lombroso juga mengupakan teori hipotesa atavisme, yakni seorang penjahat itu merupakan gejala atavisme. Artinya ia sekonyong-konyong mendapatkan kembali sifat yang sudah tidak dimiliki oleh nenek moyangnya yang terdekat, tetapi nenek moyangnya yang terjauh. Jadi bisa bisa dari orang tersebut tidak memiliki sifat dari nenek moyangnya yang dekat, tapi dituruni oleh sifat nenek moyangnya yang terjauh. Pada abad ke sosial kriminal kriminologi timbul akibat dari perkembangan sosiologi dan statistik kriminal, sehingga studi mengenal tindak pidana dan pelaku tindak pidana sudah mulai sungguh-sungguh dipelajari. Adolphe Quetelet 1996 sampai 1874, seorang Belgia ahli ilmu pasti dan sosiologi. Guéry 1802 sampai 1866, seorang Perancis, dan Mayhew di Inggris mempelajari dan memetakan penyebaran tindak pidana dalam studinya. Yang pertama-tama menggunakan statistik sosial. Pada tahun 1870, awal kriminologi diterima secara umum, yaitu dengan adanya tulisan dari Lombroso, L'uomo delinquent, atau manusia penjahat. Lombroso meneliti hubungan keterkaitannya bentuk fisik kepribadian dan pelaku tindak pidana. Selanjutnya mencetus teori pelaku tindak pidana bawaan dan mengembangkan studi tentang genetika dan studi tentang turun-menurun yang selama periode inilah istilah kriminologi menjadi populer. Sementara, pikiran Lombroso juga dipengaruhi oleh ajaran Auguste Comte dan Charles Darwin. Sementara ahli menggolongkan ajaran Lombroso ke dalam aliran positivisme. Pada tahun 1876, menulis buku termasyurnya El Como Delinquent atau Manusia Penjahat, dan pendiri serta tokoh aliran antropologis atau mazhab Italia, atau biasa disebut dengan teori tentang manusia penjahat karena kelahiran. Kelahiran manusia telah menentukan aleng atau bakat atau dasar manusia untuk kemudian menjadi penjahat. Hampir 40% dari penjahat-penjahat yang biasanya diberi nama Beromisdadigers, yaitu orang yang melakukan kejahatan karena memang sudah menjadi pekerjaannya, adalah penjahat karena menjadi penjahat sesuai dengan bakat mereka yang telah ditentukan karena kelahiran mereka. Ajaran Lombroso masih tetap ada penganutnya, meski jumlahnya sudah berkurang. Apalagi mereka yang masih tetap menganut ajaran Lombroso dipaksa memperhatikan juga pengaruh milieu atau lingkungan atas sikap manusia. Betapa bakat manusia dianggap faktor terpenting yang menentukan apakah seorang menjadi penjahat atau bukan. Menurut Sutherland, beberapa pendapat Lombroso adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjahat dilahirkan dengan tipe tertentu. Yang kedua, tipe tersebut dapat dikenal dengan beberapa tanda. Misalnya yang pertama, bentuk kepala yang asimetris, dagu yang memanjang, hidung pesek, jenggot yang jarang, dan mudah terasa sakit. Yang ketiga,
Tanda-tanda itu tidak merupakan penyebab kejahatan, lebih menunjukkan pada pribadi yang cenderung untuk melakukan kejahatan dan sebagai pribadi yang kembali memiliki tipe wajah dan watak manusia liar atau suatu atavisme atau timbulnya sifat nenek moyang atau bisa dibilang suatu degenerasi yang sejenis epilepsi. Yang keempat, oleh karena alam pribadi yang demikian, maksudnya mereka tidak mampu untuk menghindari kejahatan kecuali belah mana keadaan lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berbuat jahat. Dalam artian ini, semisal mereka di dalam lingkungan yang tidak suportif, atau mereka terkena kesenjangan sosial, atau di bawah angka kemiskinan, jadi mereka dapat melakukan tindak kejahatan. Atau semisal dalam lingkungannya tidak ada pengamanan yang cukup, jadi mereka dengan leluasa untuk diberi kesempatan untuk berbuat jahat. Yang kelima, beberapa pengandut Lombroso berpendapat bahwa ada beberapa jenis penjahat, misalnya pencuri, pembunuh, atau pelanggar seks dapat dibedakan antara yang satu dengan lainnya, yaitu semisal dengan meneliti tanda-tanda fisik mereka. Dengan George Godwin memandang Cesare Lombroso sebagai bapak kriminologi, oleh karena penyelidikan Lombroso lebih diarahkan pada unsur manusia, manusia yang melakukan kejahatan dan bukan diarahkan pada kejahatan. Teori-teori kejahatan dari faktor sosio, kultural, atau sosiologi kriminal. Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok, baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan. Menurut Sacipto Raharjo, dalam kutipannya di buku yang tahun 2000 lembar 47, teori-teori kejahatan dari aspek sosiologis terdiri dari, yang pertama, terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Utamanya pada negara berkembang, di mana pelanggaran norma dilatar belakangi oleh hal-hal tersebut. Menyatakan bahwa faktor-faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan, didukung oleh penelitiannya Chilnard di Uganda menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik dengan sangat pada negara-negara berkembang. Kenaikan ini akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Hal ini disebabkan adanya increasing demand for prestige articles for confused consumption. Di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidaktahuan dari orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya. Jadi bisa dibilang, pada faktor ekonomi banyak orang-orang yang mungkin tidak menyelesaikan pendidikannya, jadi mereka itu kurang dalam pendidikannya, jadi mereka banyak melakukan tindak kejahatan, tapi mereka sebenarnya tidak tahu akibat-akibat dari perbuatan kejahatannya tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Goddard dengan teorinya, The Mental Tester Theory, berpendapat bahwa kelemahan otak yang diturunkan oleh orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari mental menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagai mestinya. Jadi bisa dibilang mereka ada turunan, mungkin ada turunan dari orang tuanya atau lain sebagainya yang menyebabkan mereka tidak dapat mengontrol mengontrol dirinya sendiri dan tidak bisa menghargai undang-undang yang berlaku di negaranya. Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan. Roger dalam bukunya, dalam In Thought the Criminology, berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Sehingga dengan demikian, hal tersebut di atas bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan bisa dibilang kesimpulannya adalah bahwa faktor lingkungan, pendidikan, orang tua, dan didikan itu sangat berperan penting untuk kelangsungan kehidupan seorang. Karena bisa dibilang dari faktor-faktor yang kurang bisa terjadi
tidak kejahatan yang terjadi di negara-negara berkembang khususnya. Bagaimana Bapak Ferdinand? Apakah sudah cukup? Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai video dengan tema teori kriminologi menurut mazhab lingkungan atau sosiokultural, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.